Hello English lovers, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang sebuah fenomena yang cukup lumayan menarik perhatian masyarakat Indonesia, lumayan menjadi kontroversi juga di tengah masyarakat Indonesia, yaitu adanya sebuah bantuan yang diberikan oleh sebuah lembaga, dan bantuan tersebut itu diberi nama dengan nama nasi anjing. Nah, pada kesempatan kali ini, terlepas dari kontroversi yang mengemuka, terlepas dari permasalahan yang berbuntut dan seterusnya, saya hanya akan mendudukan si nama atau istilah tersebut itu dilihat dari tinjauan linguistik. Baik, kita akan mulai dari sebuah judul ini, nasi anjing, sebuah tinjauan linguistik. Karena background saya tentang bahasa, maka saya hanya akan berdiskusi seputar dengan linguistik saja. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahasnya melalui 3 pendekatan ilmu linguistik, yaitu yang pertama sinteks, yang kedua melalui semantics, dan yang terakhir tentang semiotics. Baik, kita mulai yang pertama. Sinteks ini secara bahasa adalah ilmu tata bahasa atau ilmu gramatika, ilmu susunan kata, bagaimana menempatkan sebuah kata yang benar, yang tepat, terlepas dari mananya, terlepas dari arti yang akan mungkin timbul setelahnya. Ilmu sinteks itu lebih kepada bagaimana menempatkan sebuah kata dengan tepat sebelum atau sesudah kata yang lain. Baik, kembali ke pembahasan. Bila mana kita lihat, nasi anjing itu adalah sebuah frasa. Frasa itu adalah sekumpulan kata yang bergabung menjadi sebuah unit yang baru. Bila mana dilihat dari bentuknya, bahwa frasa nasi anjing itu masuk ke dalam noun phrase atau frasa kata benda. Kenapa? Karena alasan disebut dengan noun phrase atau frasa kata benda, si kata nasinya itu berfungsi sebagai head atau kepala frasa itu sendiri, sementara anjingnya di sini berfungsi sebagai modifier atau kata yang menjelaskan si head itu sendiri. Jadi untuk frasa nasi anjing ini sudah pasti termasuk dalam frasa kata benda. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kita mengenal pola DM atau MD. DM itu diterangkan menerangkan, sementara MD itu menerangkan diterangkan. Untuk pola DM itu digunakan dalam format bahasa Indonesia. Jadi kalau ada sebuah frasa, itu pasti kata yang pertama itu pasti fungsinya sebagai diterangkan, sementara kata yang kedua itu pasti kata yang difungsikan sebagai kata yang menerangkan. Kebalikannya, untuk bahasa Inggris itu dia memiliki pola MD, menerangkan dan diterangkan. Baik, kita lihat dalam contohnya. Kalau ada frasa nasi anjing, maka nasi ini adalah yang diterangkannya, sementara yang menerangkannya adalah anjingnya. Itu kalau menggunakan pola DM sesuai aturan tata bahasa Indonesia. Sementara bila mana kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dog food, maka yang menerangkan itu adalah dognya tentu, dan yang diterangkannya adalah foodnya. Ini sengaja saya bawa pendekatannya menggunakan bahasa Inggris sesuai dengan background saya, fokus dengan linguistik. Bahasa Inggris pun akan saya sinkronisasi dengan pembahasan linguistik bahasa Indonesia juga. Yang ketiga, sinteks, bahwa yang menerangkan ini, ya kalau dalam contoh form bahasa Indonesia itu anjingnya, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah dognya, modifier ya, itu yang menerangkannya.
kadang dia tidak harus selalu berbentuk adjektif atau kata sifat, tapi kadang juga dia berbentuk quantifier atau dia kadang juga berbentuk article. Contoh yang A, black car. Otomatis black ini adalah modifier. Modifiernya berbentuk adjektif, kata sifat. Kata sifat dari car itu adalah black, berwarna hitam. Next, few bags. Few ini pun termasuk kata sifat. Maaf, kata yang menerangkan bags tidak berbentuk kata sifat tapi berbentuk quantifier, jumlah, sedikit, tas. Yang C, amazing, ini adalah kata sifat juga yang dibentuk dari pola gerund. Amazing, kemudian outstanding, dan seterusnya. Sementara surprise ini kata sifat yang dibentuk dari verb participle, surprise student, dan terakhir itu adalah contohnya cat pet. Cat di sini tentu noun, cuman fungsinya, posisinya itu disimpan sebagai modifier atau penjelas dari kata bendanya. Nah, ini pun contoh yang terakhir itu sama persis dengan contoh ini. Kenapa? Karena anjing di sini atau dog di sini itu sama-sama kata benda asalnya yang difungsikan, yang diposisikan sebagai kata sifat. Makanya nanti dalam pembahasan selanjutnya kita akan ketahui bahwa anjing di sini itu tidak bermakna literal, tidak bermakna denotatif, tapi pastinya konotatif karena difungsikannya tidak sebagai kata benda tapi sebagai kata sifat. Baik, ini pengantar dari ilmu sintaks. Kita maju ke ilmu semantics.